Apalagi kan kemarin juga kayak lockdown kemarin, banyak kan di rumah kan, pasti kayak produktifnya mulai berkurang kan. Seharusnya emang produktifnya tuh lebih tinggi lah, karena emang kayak gabut aja di rumah bikin sesuatu lah. Bisa jadi ngasilin duit men. Halo KM Utama, kembali lagi di podcast utama dengan saya Anisca dan kita kedatangan tamu dari Senat Fakultas DKV. Boleh diperkenalkan dulu Kang namanya? Halo, saya Dika, saya dari Fakultas DKV. Saya jabatan sebagai di Senat, jabatan sebagai Wakil Ketua Senat angkatan 18. Yo. Nah, untuk kali ini podcast kali ini tuh kan diisi oleh Fakultas Desain Komunikasi dan Visual. Nah, itu aku bakal nanyain beberapa sih Kang tentang Senat DKV biar mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu tentang Senat DKV itu apa, jadi Akang bisa ngejelasin gitu. Oh, iya. Nah, untuk pertanyaannya langsung aja ya Kang dimulai. Nah, yang pertama, apa sih Senat DKV itu dan gimana sih susunan kepengurusannya Kang? Kalau Senat DKV itu yaitu apa ya, kayak mangkok lah gitu, kayak mangkok sebagai aspirasi dari wadah lah ya, wadah sebagai aspirasi mahasiswa anak-anak DKV Widya Tama. Dan terbentuknya itu emang karena kesadaran dari untuk kayak mewujudkan gimana sih cara mewujudkan aspirasi itu. Nah, cara wujudkannya itu membentuklah Senat begitu. Untuk apa namanya, pengurusannya ada sekretaris, ada bendahara, ada juga apa namanya, bagian eksternal, internal, terus ada sosmed juga dan lain-lainnya. Oh, kayak gitu. Nah, selama ini tujuan dan fungsi dari dibentuknya Senat FDKV itu apa? Kayak yang tadi aku jelasin, fungsi dan tujuan itu bersama sih kayak yang lain, kayak sebagai wadah aspirasi sih. Cuman lebih ke spesifikasinya itu lebih ke kayak gimana sih kayak wujudin aspirasinya gitu, dengan bikin acara atau bikin movement atau apalah gitu. Nah, kalau selama ini kan kita lagi menjabat nih, Akang juga termasuk saya juga lagi menjabat di masa pandemi. Nah, prokja apa sih yang ada di masa pandemi ini, Kang? Kalau untuk apa namanya bikin prokja itu, kita kayak udah bikin rencana sih, kayak rencana bikin webinar dari sempat mau kerjasama dengan Google, terus ada juga dengan alumni kita juga, alumni FDKV Widya Tama juga, yaitu AFI Agensi Desain, juga pernah sempet sih kerjasama kayak gitu. Nah, untuk cara mengatasinya nih Kang selama pandemi itu kayak gimana? Kalau cara kegiatannya sendiri itu kayak gimana? Kalau kegiatan keanggotanya sih kita kayak ngikutin teknologi juga ya, kayak bikin meeting Zoom, terus Google Meet juga kayak gitu sih. Terus kalau yang di Bandung biasanya kita juga kayak apa ya, kayak nongkrong lagi lah gitu, ketemu dia, iya sharing-sharing juga. Kebetulan juga kayak maba-maba sekarang kan lebih ke online tuh. Kita juga kayak ngajakin, ayo kita nongkrong bareng, kayak ngejelasin juga apa sih DKV itu, biar apa ya, biar dia juga nggak kayak patokannya online terus gitu. Iya, online terus kan, kalau online terus kan kayak gimana gitu ya kan, kurang interaksinya dan segala macam. Nah, cuman masih tetap menjaga itulah ya protokol kesehatan. Iya dong. Nah, jangan lebih dari jam 8. Iya. Nah, kalau untuk cara beradaptasi sendiri dari fakultas di DKV di saat pandemi ini kayak gimana? Kalau adaptasinya sih kayak bikin acara juga, prokja juga ya kita ngikutin online juga. Kayak susah juga sih bikin acara di luar, pasti gak bakal diizinin sih kayaknya dari kampus juga. Terus untuk di luar juga kan butuh dengan izin aparat lah gitulah, susah juga sih. Cuman ya mau tidak mau kan kita juga harus mengerti situasi, bukan situasi mengerti kita kan. Iya. Ya, Ya kayak gitulah ya Kang ya. Nah, untuk yang terakhir nih Kang, sebelum sesi kita ini beres, mau tanya nih, buat saran atau tips untuk penonton yang ada di rumah, gimana sih caranya biar tetap berkreatif, tetap berkreasi di masa pandemi kayak gini? Iya. Kalau ini pribadi saya ya, kalau saya sih kalau untuk kreatif itu kebebasan, nggak ada sekat-sekat lah gitu. Kalau emang kayak gini sih, kayak sekarang kayak sekat-sekatnya COVID atau PSBB atau apapun lah penghalang itu, kita harus kayak ngedobrak aja gitu. Kalau mau bikin ini ya udah bikin aja gitu, nggak usah takut, nggak usah kayak jadi takut ini apa namanya, kalau sekarang tuh kayak apa sih, insecure nih atau gimana ya udah dobrak aja sih
gitu. Yang penting pede aja gitu. Yang penting ya. pede aja Tetap dulu. nyalurin gimana Pede aja sih dulu. cara kita berkarya harus disalurin biar semua orang tuh tahu kalau Iya. kita tuh bisa berkarya. Apalagi kan kemarin juga kayak lockdown kemarin, banyak kan di rumah kan, pasti kayak produktifnya mulai berkurang kan. Seharusnya emang produktifnya tuh lebih tinggi lah, karena emang kayak gabut aja di rumah bikin sesuatu lah. Bisa jadi ngasilin duit men, harus survive COVID Nah itu. kalau men. Kang sendiri ngasilin apa nih Kang selama pandemi kemarin produktivitasnya? Karyanya sendiri ada nggak? Alhamdulillah sih, alhamdulillah juga ini juga kayak ada aja project gitu. Kayak waktu lockdown itu aku dapat kayak kebanyakannya tuh kayak poster-poster tentang COVID banyaknya tuh. Jadi banyak itu kayak dari KLX Indonesia juga, terus dari Unpas waktu itu ada mahasiswa Unpas. Alhamdulillah sih banyak sih, kayak sekarang juga lagi kerjain proyekan beberapa di luar kota ada alhamdulillah. Terus baru-baru ini lagi di Riau di Gandapura ada coffee shop gitu. Oh kirain di Pulau Riau. Bukan ya Bu, aduh. Ya terus? Terus apa ya? Sama lagi jadi content creator juga alhamdulillah. Konten kreator juga. Kalau minat boleh ya DM. Nah, iya boleh DM sekalian gitu. Nanti dicantumin nama Instagramnya Kang. Nah, untuk saran tadi kan udah dari Akang nih. Nah, kebetulan Kang nih di sini aku lagi ada kedatangan produk nih dari Kupilaga. Nah, buat penonton juga yang semisalnya pengen tahu rasanya kayak gimana, terus apalagi bisa dapetin secara gratis karena si Kupilaga sendiri kita lagi ngadain giveaway juga. Nah, kalau caranya gimana buat dapetin Kupilaga secara gratis? Kalian tinggal pantengin Instagramnya Kupilaga, widyatama.id sama Pema Utama. Nah, boleh juga Kang Instagramnya? Apa namanya? Kalau Instagram bagus sih andika.mip. Nah, itu ntar bisa di-follow Follow, ya. guys. Kayak gitu. Sekalian kerjasama nih buat mahasiswa atau mahasiswa Boleh. yang baru ataupun yang udah lama kalau mau kerjasama tentang dunia kreativitas di dunia Iya. di kafe mulai dari desain, animator atau Nah, itu boleh. apalagi Kang? Banyak sih. Oh, banyak sih ya udah. Kalau juga ini ya apa namanya DKV Utama juga. Nah, iya untuk mengetahui info-info tentang DKV di kafe itu kayak Utama. gimana, itu bisa di-follow di DKV Utama. Nah, sekian kan untuk hari ini. Terima kasih ya udah mau menghadiri acara podcast utama yang diadakan oleh Universitas Widyatama dan Pema Utama. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa kalian semua bisa like, comment, and subscribe di channel YouTube ini ya. Kayak gitu. Yoi.